misalkan kita isi dengan kata-kata yang panjang, misalkan kata-katanya panjang. Jika kita enter ya, maka akan muncul peringatan jangan lebih dari 30 karakter. Artinya pesan yang panjang tadi tidak bisa diinput di sel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rafka Hamizan. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara penggunaan rumus data validasi di Microsoft Excel. Nah, oke. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi di sini ada sebuah formulir pendaftaran siswa baru ya. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi di sini sudah ada form isiannya, terdiri dari nama, nik, tempat lahir, tanggal lahir, nilai SKHU, hobi, dan moto hidup. Nah, oke. Jadi yang pertama di bagian nik ya. Untuk bagian nama saya rasa tidak ada settingnya di sini. Kita tulis seperti biasa. Kemudian di bagian nik ya. Nah, di bagian nik ini jika kita klik selnya maka akan muncul ya keterangan isi nik Anda, kemudian lihat nik di kartu keluarga atau petunjuknya ya. Jadi misalkan ada terselip huruf, misalkan seperti ini ya. Yang harusnya angka 0 kita tulis huruf O atau tertulis huruf O. Maka jika kita enter akan muncul peringatan ya. Di sini tulisannya hanya diisi angka. Jika kita retrieve maka tetap tidak bisa ya, tidak bisa terinput datanya. Nah, jadi bagaimana cara untuk membuat settingan seperti ini? Caranya yaitu kita pilih data, kemudian pilih data validasi. Kemudian di bagian setting ini kita pilih seperti ini ya. Jadi di bagian allow ini kita pilih wall number. Kemudian datanya ini no between. Di sini 0 dan di sini 9. Jadi data yang akan kita isi ini adalah angka yang dimulai dari angka 0 1 2 3 sampai 9. Kemudian pilih OK. Nah, untuk memunculkan petunjuknya ini caranya klik data validasi, kemudian input message ya, input pesan. Kemudian di bagian titelnya ini kita isi. Jadinya nanti seperti ini ya. Jadi huruf yang tebal. Kemudian di bagian input pesannya ini kita tulis keterangannya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika untuk misalkan kita salah mengisi, misalkan kita isi dengan huruf. Nah, bagaimana cara membuat pesan ini? Caranya yaitu di bagian error alert ya, peringatan error, kita klik saja ini. Kemudian kita input atau kita isi pesan yang kita inginkan di sini. Nah, seperti itu tadi ya caranya. Nah, oke, sekarang kita ke form selanjutnya. Nah, di sini kita harus memilih tempat lahir berdasarkan kabupaten. Nah, di sini sudah ada pilihannya ya. Kita checklist ini. Nah, di sini sudah ada pilihannya Bandung, Bogor, Jakarta, Malang, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta. Dan ini bisa teman-teman tambahkan ya, sesuai dengan daerah teman-teman. Jadi cara untuk menggantinya kita klik saja, kemudian pilih kota yang atau kabupaten yang diinginkan. Nah, caranya yaitu kita buat terlebih dahulu di sheet 2 ya, seperti ini. Kita buat daftar kotanya, terserah ya berapa. Nah, kemudian kita pilih data validasi. Kemudian di bagian setting ini kita pilih list. Nah, kemudian di bagian source ini kita klik ini. Kemudian kita blok ya. Blok data list kabupatennya atau kotanya. Kemudian kita pilih kembali ini. Kemudian klik saja OK. Nah, maka daftar listnya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke tanggal lahir. Nah, di tanggal lahir ini juga sama, misalkan kita hanya input Februari, maka akan muncul peringatan ya.
hanya diisi dengan tanggal lahir. Nah, format tanggal lahirnya itu seperti ini ya, sudah ada petunjuknya. Nah, caranya yaitu sama, kita ke data validasi, kemudian di bagian setting kita pilih date ya, tanggal, kemudian datanya itu between. Nah, di sini kita bisa start ya, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kemudian di input pesan ini kita isi saja petunjuk yang kita inginkan. Kemudian di bagian pesan error juga kita isi petunjuk jika terjadi kesalahan penulisan datanya. Jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya kita ke nilai SKHU SMP. Nah, ini caranya yaitu kita pilih data validasi, kemudian di bagian setting ini kita pilih yang desimal ya. Kemudian di bagian data ini kita pilih between. Kemudian nilai minimum itu 0, nilai maksimum itu 100. Nah, jadi misalkan kita isi di sini 120, maka akan error ya. Karena nilai maksimum untuk nilai SKHU-nya itu 0 sampai 100. Nah, selanjutnya di bagian hobi. Di bagian hobi ini sama dengan di bagian tempat lahir ya. Jadi kita buat terlebih dahulu list hobinya ya. Kemudian kita pilih data validasi. Kemudian di bagian setting ini, di bagian allow ini kita ganti menjadi list. Kemudian di bagian source ini kita blok data hobinya. Kemudian kembali lagi dan pilih OK. Nah, jadi tinggal kita ganti saja, misalkan hobi bulu tangkis ya, atau hobinya adalah lari. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu di bagian moto hidup. Jadi moto hidupnya di sini ada keterangan ya, moto hidup Anda jangan lebih dari 30 karakter. Jadi kita harus membuat sebuah kalimat yang singkat ya, tapi jelas. Misalkan kita isi dengan kata-kata yang panjang, misalkan kata-katanya panjang. Jika kita enter ya, maka akan muncul peringatan jangan lebih dari 30 karakter. Artinya pesan yang panjang tadi tidak bisa diinput di sel ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya yaitu pilih data validasi, kemudian kita pilih text length. Nah, kemudian di bagian data ini kita pilih between. Kemudian di bagian minimum ini 0, kemudian maksimum itu 30. Selanjutnya di bagian input message ya, input pesannya kita bisa titelnya apa, kemudian pesannya yang kita ingin beri apa, kemudian di bagian pesan error kita tulis juga ya petunjuknya jika terjadi kesalahan penginputan data. Nah, itu tadi jenis-jenis dari penggunaan data validasi di Microsoft Excel. Semoga bisa teman-teman gunakan dalam pekerjaan sehari-hari dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Oke, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Kita berjumpa kembali di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.